cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Hari ini adalah hari raya Santa Maria diangkat ke surga. Bunda Maria telah terpilih sebagai Bunda Kristus, dan karena itu terkandung tanpa noda dan selanjutnya juga suci murni. Tetapi ia tidak terlepas dari Tuhan-Tuhan iman seperti yang kita alami juga. Dialah Bunda juga kita, Bunda kaum beriman, pola masa depan kita. Kini Bunda Maria telah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ia ikut serta secara istimewa dalam kejayaan Kristus atas maut. Hidup Maria yang akan kita dengarkan di dalam Injil merupakan pada sukacita, di mana kebencian dikalahkan oleh cinta kasih, di mana Tuhan mau melakukan kaum kecil dan papa, dan di mana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya sepanjang masa. Mari kita berdoa. Intensi misa hari ini kita berdoa bagi arwah saudara kita Bapak Gunarso Rami, Ibu Francisca Giovanni, Bapak Edi Rahmi. Semoga saudara-saudara kita yang terpanggil boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapak di surga. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa.
termasuk Bunda Maria berdiri di kaki salib. Semoga berkat doa restunya kami dengan gembira ikut serta dalam penderitaan. Untuk mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memaksud lainnya dengan telah sebagai ratu surgawi. Semoga kami hidup selaku putra putri Bunda sejati. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah Yesus
Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, dan bersama dengan itu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat Roh Suci Allah yang di surga, dan melihat apa kabut perjanjiannya di dalam Roh Suci. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan diselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya dan merawatnya, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 paku. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan dada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan kakaknya. Lalu perempuan itu lari kepadanya, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang menyaring di situ. Sekarang telah tiba keselamatan kuasa dan pemberitaan Allah. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah dilemparkan ke bawah. Demikian sabda Tuhan.
dan sorak-sorai mereka di bawah. Mereka masuk ke dalam istana Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang dipilih pada waktu kedatangannya. Kemudian di dalam kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, keangkatan Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Galilea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suaranya, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya itu teruntuk atas orang yang taat akan Dia. Ia memerintahkan kuasanya dengan kekuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang benar. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Dia mengikat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mungkin juga hukum alam. Kalau ibu-ibu berkumpul, seringkali dibicarakan temanya apa? Kalau ibu-ibu berkumpul, apa yang sering dibicarakan? Apa? Membicarakan bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak berkumpul, dan dibicarakan apa? Ibu-ibunya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berkumpul dan dibicarakan pastor barunya. Mungkin anak-anak. Kalau anak-anak berkumpul dan dibicarakan orang tuanya, ya, saling membicarakan. Itu yang seringkali terjadi. Dua orang perempuan yang diceritakan di dalam Injil tadi, Maria dan Elizabeth, mereka mengalami perjumpaan. Apa yang seringkali menjadi tema pertemuan atau tema pembicaraan itu tergantung dari tujuan pertemuan itu. Kalau ibu berkumpul karena arisan, dan seringkali membicarakan apa? Karena tujuannya arisan, ya membicarakan tentang arisan itu. Siapa nanti yang dapat? Saya duluan deh, atau kamu dulu deh? Saya duluan depan. Kalau bapak-bapak berkumpul, tujuannya adalah nonton bola bersama, pasti dibicarakan tentang bola. Tapi ini Maria datang mengunjungi Elizabeth. Tujuannya apa? Maria mengunjungi Elizabeth tujuannya adalah untuk besuk. Dalam bahasa Belanda itu besuk atau mengunjungi saudaranya yang sedang mengandung. Kenapa dikunjungi? Padahal Maria sendiri juga sedang mengandung. Dua perempuan yang sama-sama mengandung ini mengalami perjumpaan, ya tujuannya pasti saling meneguhkan
Mereka mengalami peristiwa iman yang tidak biasa. Maria di usia muda mengandung, tetapi juga punya problem. Bayi yang dikandungnya tidak tahu dari mana, tetapi dia sudah diberitahu bahwa itu dari Roh Kudus dan bukan dari suaminya, karena dia belum bersuami. Lalu Elizabeth mengandung di usia senjanya, di usia manusia. Ini juga problem tersendiri. Dua orang yang mengalami masalah di dalam hidup, tetapi mereka tidak menganggap masalah itu sebagai masalah yang besar. Justru apa yang dialami oleh mereka disebut sebagai sebuah rahmat istimewa. Mereka kemudian berbagi sukacita dengan rahmat yang mereka terima dan alami itu. Maka yang terjadi dalam pembicaraan mereka saling berbagi sukacita dan berbagi cerita tentang rahmat. Dan akhirnya Maria menutup perjumpaan itu dengan apa? Maria tadi dalam Injil menutup perjumpaan yang Elizabeth itu dengan apa? Dengan Magnificat atau doa pujian. Atau malah ditutup dengan sebuah doa pujian yang indah yang dilantunkan oleh Maria yang mengalami sukacita akan rahmat Tuhan. Kalau ini Maria diangkat ke surga, tentu berbeda dengan apa yang dialami oleh Yesus. Perbedaannya adalah kalau Maria itu diangkat, kalau Yesus itu naik dengan sendirinya. Dan ini bedanya. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Dan kita sebagai seorang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan penghadapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai umat beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka janji akan kebangkitan itu juga akan ditaati. Dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin ini mau menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria, kita pun saat akhir zaman juga diangkat ke surga jiwa dan badan kita seperti Maria. Mari kita mohon agar kita boleh meneladani dua tokoh suci yang hari ini dikisahkan dalam Injil Maria dan Elizabeth. Dengan segala persoalan hidup yang dialaminya, mereka tetap ingat bahwa segala sesuatu yang baik terjadi di dalam diri mereka. Mari kita berdiri, kita sebutkan iman antara kita dengan mengucapkan ibadah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, karena Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang berdoa pengabdian pada hari segala mati dan orang-orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia yang datang mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, pengabdian dan kehidupan kekal. Amin. Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih maju dan hidup menurut Roh-Nya. Marilah kita mohon doa Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Bagi si Paulus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi si Paulus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan yang kecil dan memperkaya yang kata. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa mendidik para masyarakat kita
agar mereka mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, semoga Bapa membimbing para ibu agar mereka meneladani Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar Al-Quran, semoga Bapa menerangi kita agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih dan bahwa bukanlah akhir dari segala jalan. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu, dan Bunda kami umat manusia ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, dari malam ini kami semua, inilah saudara-saudaraku dalam perjanjian baru dan kekal. Jadi dilupakan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya.
iman kita. Kami mempersembahkan kepada Tuhan roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dapat layak dengan Engkau dan berbakti kepada, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kebenarannya di seluruh bumi, agar Kau pun akannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan kaum kami Tuhan Kristus dan untuk kami Antonius serta semua pengadilan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal karena akan bangkit. Sedangkan semua orang yang telah berjuang dalam keimanan dan terima mereka dalam cahaya yang berjaya. Kami mohon kajian dalam kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Memelih, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, dan itu sudah berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan berserta mencuci dan menjaga kita dengan tenang harapan Yesus Kristus Putra Allah. Berkat Tuhan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Supaya kami tetap dikuatkan menerima dan kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai itu tinggal
bagimu damai itu bukan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi benar-benar Tuhan dari jalan. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kebenaran, supaya hidup berpada sepanjang segala bangsa. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah yang maksud dosa dunia, berbahagialah kita yang sedang bekerja melakukan.
Terima kasih atas dan selamat. Saudara-saudari, mari kita persiapkan doa untuk perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pengenalan perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini jadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan di dalam keanekaragaman, memperluas relasi kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar anak kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita hidup dan membangkitkan kemanfaatan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian dan kebaikan bersama. Bersama dengan laki-laki dan teladan iman, serta Bapak Yosef memulainya dan amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ke dalam kuasa kasih dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga kehadiran Santa Kawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian beberapa pengguna dengan Tuhan Pemalia Gereja dan sekolah untuk berbelanja di pasar murah. Hari ini setelah bisa di aula bawah, selamat berbelanja mekanisme barang-barang yang dibeli. Ibadah bersama FKKG dalam rangka Butet 79 akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus waktu 18.00. Terkait gratis dan pasungan dalam rangkaian nomor 46 Garut. Umat Katolik diundang untuk hadir dalam ibadah tersebut. Bidang kewartaan mengadakan bincang-bincang Katolik dengan penyajian menarik dan spesial tulisan Romowi di acara Kafe Rohani hari Sabtu tanggal 24 pukul 18.30 setelah bisa bertempat di aula bawah. Mengajak umat segera mendaftar ke Ibu Dema. Keterangan lebih lengkap ada di dokumen gereja. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas hidup yang membantu klarifikasi dan juga seluruh umat yang hadir. Mari kita hadiri klarifikasi dan bergerak. Tuhan bersama. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan bersama-sama Salve Regina.
Tuhan.